Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat sahibatul hajah atau sahibatul bait, tuan rumah. Jadi sahibul bait dan sahibatul bait, Ibu Farida dan Bapak Arlan. Insya Allah keluarga ini selalu diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Yasin Fadilah, Ibu Hajah Sri Hartati, yang memberikan apa tadi? Stressing. Bisa pulau bikin stressing, tegang tadi saya ini tegang ini, kejam nian, masya Allah. Pak Eko kejam. Tapi untuk kebaikan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa Bu, di tracing gitu Bu, gak apa-apa ya Bu ya, gak apa-apa. Biar rapi Yasin Fadilahnya, bener-bener hikmat. Lek cara Jawa ning ngene lho Bu, wis kenteng-kenteng go Yasin Fadilah ora sido. Paham ya Bu ya? Paham Bu? Sudah niat kuat dari rumah mau baca Yasin Fadilah nggak jadi. Nah itu. Lah cara Jermane kenteng-kenteng ini apa ya? Terus gontok-gontok mau baca Yasin Fadilah tapi sampai tempat tidak jadi. Kata ketua loh tadi itu, saya hanya mengutip aja, jangan pernah terjadi lagi insya Allah. Terima kasih kepada ketua. Bukan pengajian Yasin Fadilah, ini sekretarisnya dirubah, tapi Majelis Yasin Fadilah. Ya Bu. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah hadirah? Oh enggak hadir. Kemana Bu? Kerana traveling terus beliau ini, masya Allah. Yang terhormat Ketua Panitia Pembangunan Gria Lansia, Ibu Hajah Dr. Anda Jirniwati. Sebentar lagi insya Allah perlu dilaporkan Ibu, salah satu kenapa ada Majelis Yasin Fadilah, niatnya adalah untuk membantu pembangunan Gria Lansia. Awalnya begitu, sampai akhirnya terbentuklah Majelis Yasin Fadilah. Insya Allah keduanya akan bersinergi, dan alhamdulillah pernah kita baca, ingat ketika kita nggak punya uang sama sekali, kita baca Yasin Fadilah di majelis, di Masjid Al-Hafiz. Ingat pagi-pagi, pagi apa sore itu? Pagi. Tembus apa tembus Bu? Tembus, ada malaikat datang membantu Gria Lansia. Siapa malaikatnya? Bu Hasmi dan suami. Bu Hasmi dan Pak Haidir. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau berdua.
Masya Allah. Luar biasa Yasin Fadilah itu mengetuk pintu-pintu hati jenengan. Jadi kegunaan Yasin Fadilah itu bagi yang sudah merasakan dahsyat, hanya mengingatkan saja. Semoga jenengan gak mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Kusmini dan keluarganya. Alhamdulillah selesai dengan Yasin Fadilah. Tanya Bu Kusmini apa yang terjadi. Luar biasa. Semoga jenengan gak mengalaminya hal demikian. Tetapi ingat bahwa di lingkungan kita ini ada kegaiban, ada hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita jangkau dengan nalar kita, yang tidak bisa kita jangkau dengan hati kita, yang tidak bisa kita jangkau dengan mata kita. Tapi ada Bu, yang bisa menembus sesuatu itu adalah apa? Doa, yang juga ulama memakai dengan istilah salah satunya pembacaan Yasin Fadilah. Ini bukan karangan Susilo, ini sudah ada sebelum kita lahir. Ulama-ulama terdahulu berijtihad dengan ijtihad Yasin Fadilah. Bukan kita nggak mengikuti ulama, kita mengikuti ulama. Jadi hanya menghimbau bagi kita yang belum ijazahan, monggo diijazahi. Kalau jenengan nggak mau sama saya, boleh sama ibu yang sudah diijazahi kemarin. Mudah. Ibu yang sudah diijazahi bisa mau ijazah sama Bu Sri Hartati, boleh. Oh cenderungnya sama tempat bujir, boleh. Sama Bu Nafis, boleh. Sama Bu Sri Hartini, boleh. Semua boleh. Jadi yang sudah diijazahi boleh mengijazahi ya Bu ya. Sama Bu Dewi boleh. Sama Bu siapa lagi? Boleh semuanya. Yang sudah diijazahi boleh mengijazahi. Jadi ada mata rantainya Bu, jangan sampai tidak ada mata rantainya. Meskipun tidak diijazahi juga boleh. Insya Allah juga berkah. Hanya ada keterpautan, ada mata rantai. Ilmu itu harus ada mata rantainya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu ada sanadnya. Dalam ilmu hadisnya itu ada sanad. Sanad itu mata rantai. Saya punya guru saya punya guru saya punya guru saya punya guru sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat Ibu seluruh majelis taklim, ketua-ketuanya ada. Halo Bu Ros, jangan tidur. Memang waktunya enak ngapain nih Bu? Istirahat. Tapi yo jangan istirahat dulu di sini. Ketua-ketua majelis taklim yang sempat hadir ada dari Cidawang Bu Ros, ada dari Sungai Tuha Bu Nafis, ada dari Kota Baru yang tengah, Kota Baru Selatan mungkin ada. Dari Tunas Perancak enggak ada, dari Perancak ada, dari Tanjung Kemala Barat, dari Tanjung Aman. Insya Allah yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin kita semua diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bulan ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah usia kami sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang intinya ada maghfirahnya, ada penundaan azab
ada di sana pengangkatan dosa. Ya Allah, jangan sampai saya belum masuk ke bulan Ramadan sudah mati. Ya Allah, panjangkan umur, meskipun mungkin nanti setelah Ramadan ada di antara kita yang mati. Gak apa-apa, yang penting sudah lewat Ramadan. Saking kenapa? Kalau benar kita di bulan Ramadan, kalau benar ibadah kita di bulan Ramadan, kalau benar iman kita di bulan Ramadan, kalau benar tauhid kita di bulan Ramadan, maka orang yang keluar dari bulan Ramadan kalau ada ummu sebagaimana bayi yang baru dilahirkan katik dosa. Kenapa? Karena semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban, persiapan untuk bulan Ramadan. Ibu sudah siap belum? Sudah. Hutang-hutang puasa sudah dijawab, dibayar belum? Siapa yang belum? Tinggal berapa hari ini? Nggak boleh lewat, Ibu. Ada ulama sebagian mazhab Hanafi kalau lewat itu akan didobel nanti tahun berikutnya. Meskipun kalau mazhab Syafi'i tidak. Artinya berat orang yang sudah pernah meninggalkan puasa lalu kemudian tidak membayarnya. Karena puasa itu harus diqadha, kecuali bagi orang-orang yang sudah tua, tidak mungkin lagi bisa untuk melaksanakan puasa, boleh dibayar dengan fidyah. Jangan jenengan ujung-ujung nanti bulan Ramadan selesai, jenengan masih seger buger. Tahu seger buger? Sehat walafiat sambil bayar zakat fitrah, jenengan bayar fidyah, itu salah, enggak boleh. Ada barangkali sebagian kita karena pengen cepat bayar fidyah, sekalian bayar zakat fitrah, bayar fidyah, itu tidak boleh. Kapan bayar fidyah? Kalau sudah mendekati Ramadan berikutnya kok masih belum bisa bayar kodok puasa, maka boleh bayar fidyah. Misal jenengan tahun ini kok sampai meninggalkan puasa, lalu sampai ke sana itu masih terus sakit atau tidak ada kesempatan benar karena syariat membenarkan udzur jenengan, kok kemudian hampir mendekati Ramadan tahun depan masih belum bisa membayar kodok puasa, baru boleh kita membayar fidyah. Berapa fidyah itu? So'an, muddan, nisfu so'. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat 1 mud. 1 mud itu seginilah ya, beras seginilah 1 mud, teman. 1 mud itu 1 cangkupan tangan, Bu. Beras jenengan kumpulkan, tangan sampai kumpulkan gini, diisi beras. Ini namanya 1 mud. 1 mud. Nah, kalau 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu kan zakat fitrah. Zakat fitrah itu so'an min tamrin, 1 sok dari kurma. Maka kemudian dianalogikan kepada beras karena kita nggak punya kurma. Seperti itu dalam Islam itu boleh, namanya analogi, kias namanya. Ada ijma, ada kias. Kiasannya kurma dengan beras. Berapa sama 1 sok? 4 mud. Nah, ulama Syafi'iyah banyak berpendapat bahwa 1 puasa yang ditinggalkan itu setara dengan 1 mud. Tetapi jika ada ulama sebagian Syafi'i mengatakan 2 mud. 2 mud berarti setengah sok, bener. Nah, bukan sok action, bukan. 1 sok 4 mud, kalau setengah sok 2 mud. Tetapi sudah cukup kita mengikuti 1 sok saja. Berapa 1 sok? Kalau ditimbang sekitar 6,7 on. Atau kalau enaknya ya udah 7 on. Secanting setengah, bener. Secanting setengah. Ya enggak no, ya.
2 canting setengah ya, 2 canting, 3 canting lah ya, 3 canting, 3 canting itulah pasnya, atau dibulatkanlah uang 10.000. Kalau sekarang berapa berasnya Bu? Beras mahal apa murah Pak? Masih makan nasi apa makan batu? Masih makan nasi. Alhamdulillah, tahun ini walaupun beras mahal, ada berasnya. Yang susah itu sudah mahal nggak ada berasnya. Terjadi di tahun 81, saya masih usia 6 tahun, itu pernah nggak ada barang walaupun punya uang. Orang banyak kelaparan. Nah, singkat insya Allah kajian kita untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan itu tergambar pada Sya'ban itu sendiri. Sya'ban itu shin, ain, ba, alif, nun. Sinnya itu sin yang ada titiknya Bu. Sin ada titiknya namanya sin munaqqathah. Sin munaqqathah itu sin yang ada titiknya 3 itu namanya shin, Sya'ban. Shin itu artinya ulama memberikan magza titik terangnya. Shin itu adalah syarafun. Syarafun itu artinya mulia. Jadi untuk menyongsong Ramadan kita harus bersifat mulia. Mulia maksudnya apa? Tidak meninggalkan perintah Allah. Mulia maksudnya apa? Selalu meninggalkan larangan Allah. Itulah mulia. Tetapi dari sekian banyak perintah, yang paling dahsyat untuk memuliakan manusia adalah perintah sholat. Perintah sholat Ibu. Sampai Umar bin Khattab saat ditikam oleh musuhnya di waktu subuh, itu yang terjadi apa? Sampai pingsan. Begitu siuman, apa yang ditanyakan, apa yang diucapkan oleh sahabat yang lain, Umar sholli, Umar sholli. Orang sudah sekarat, sudah mau mati, sudah tinggal nyawanya di ujung karena ditikam oleh sahabat yang nakal, masih ngomong, Umar sholli, antalam tu sholli, engkau belum sholat Umar. Kita ini jangankan mau mati Ibu, kita ini sakit gigi sedikit aja itu sudah pengen nggak sholat. Sholatnya sudah nggak khusyuk, sholatnya sambil nangis, cuman sakit gigi. Ini Umar bin Khattab sudah mau mati disuruh sholat. Kenapa? Karena sholat luar biasa. Bahkan kemudian Umar tidak marah saat sahabat menyuruh dia sholat. Lalu Umar ngomong, la hadda fil Islam liman tarokas sholat. Tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi orang muslim. Saya ulangi, tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi orang muslim siapa yang meninggalkan sholat. Ramadan itu adalah syahrus syam, bulannya puasa. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan sholat. Justru sholat saat puasa itu pahalanya luar biasa. Dan sholat itu Ibu adalah passwordnya amal. Maaf sekali maaf, jenengan puasa toh. Ada kan orang sekarang ini lagi ngetren puasanya ikut tapi sholatnya nggak ikut. Ada nggak? Ada. Saya punya tetangga di negeri Ratu Baru itu kalau puasa rajin tapi sholat nggak mau. Dapat pahala apa dapat? Dapat pahala apa dapat Bu? Dapat pahala puasa, tapi pahala puasa itu tidak dapat menutup dosa meninggalkan sholat. Ingat, puasanya guna, ya guna dapat pahala, tapi nggak bisa menutup. Passwordnya nggak ada, masih hutang pahala tadi. Karena nggak cukup untuk nemplok si
si sholat tadi, karena dia meninggalkan sholat. Maka latihannya ya bulan ini ibu, ingat-ingat dalam 1 tahun pernah meninggalkan sholat berapa kali, cepet-cepet dikodok di bulan ini. Bulan Sya'ban adalah bulan menyempurnakan amal, karena bulan Sya'ban ini bulan dimana amal setahunan diangkat. Makanya Rasul di bulan-bulan lain tidak sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya Rasul sampai ditanya sama sahabat, "Hei Rasul, aku tidak melihat engkau lebih banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban." Apa jawab Rasul? Anna hadza syahr yurfa'ul a'mal. Karena Rasul ngomong kemudian bahwa bulan ini bulan diangkatnya amal, ibu. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku pengen, aku seneng saat amalku dinaikkan ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Itu ibu. Baik apa baik puasa Sya'ban, baik Rasul paling banyak setelah Ramadan ya bulan Sya'ban dan Rajab. Jadi Ramadan, Sya'ban, Rajab ini yang paling baik Rasul. Setelah itu biasa puasa Senin dan Kemis, Ayyamul Bid. Jadi persiapannya apa ibu? Yang pertama untuk menyongsong Ramadan, sholatnya diperbaiki. Yang pernah meninggalkan sholat cepet-cepet dikodok. Masih ada waktu mengkodok, nggak harus setelah selesai sholat. Jenengan kumpulkan 1 hari sholat terus boleh. Saya inget-inget nih 1 tahun pernah 3 kali saya tidak sholat subuh, cepet dikodok ibu. Kapan ngodoknya? Kapan saja. Setelah maghrib boleh kodok subuh, setelah maghrib boleh kodok isya, setelah maghrib boleh kodok maghrib, setelah maghrib boleh kodok duhur, boleh. Tetapi memang sebaiknya dari kemarin-kemarin, karena ini waktunya sudah mepet. Jenengan manfaatkan waktu yang tinggal berapa hari ini, berapa hari lagi, kira-kira seminggu ya bu ya. Nggak ada, paling 6 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Cepet-cepet ibu selesaikan kodok-kodok yang pernah ditinggalkan. Yang haid, ingat kemarin. Yang masih haid berarti masih muda. Ingat jangan pernah ninggalin sholat. Sudah sering kita sampaikan, jangan dimulur-mulurin, cepet-cepet di kodok. Sya'ban, syaraf. Kemudian ainnya adalah al-ulu. Al-ulu itu apa? Ketinggian. Sya'ban ain, ulu. Ulu itu ketinggian atau al-ulya. Man talabal ulya sahirul layal. Imam Syafi'i ngomong, siapa orang yang pengen mulia, siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, sahirul layal, harus banyak begadang. Begadang bukan kemudian gaple, tidak. Begadang bukan kemudian tidak tidur saja. Maksudnya begadang menurut ulama adalah sholat malam. Begadang jangan begadang. Yang dimaksud itu ngopi. Tapi yang begadang yang dimaksud oleh kitab ini adalah bangun di sepertiga malam. Apakah sepertiga malam yang kedua atau sepertiga malam yang terakhir? Kan malam dibagi 3. 1/3 itu maghrib sampai jam 10. Sepertiga yang kedua 10 sampai jam 2. Sepertiga yang ketiga adalah jam 2 sampai jam subuh. Jadi yang paling bagus yang di sepertiga yang mana? Di sepertiga yang terakhir. Jenengan begadang, maksudnya ulama begadang untuk sholat. Sholat lagi bu. Kemuliaan dengan sholat, ketinggian dengan sholat. Pintu surga dibuka juga dengan sholat dan sholawat. Karena bahasanya sholat dan sholawat itu sama.
Salat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 menit lagi langsung kita mulai. Ba, biar selesai. Ba itu bir. Birrun itu artinya apa? Birrun itu berlaku baik. Baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada kawan, kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara berbuat baik kepada mereka? Kirim doa. Mungkin setiap hari kita sudah kirim doa, mungkin setiap selesai sholat kita sudah kirim doa, tapi khusus di bulan ini sebaiknya jenengan diprioritaskan, datangi makam mereka. Meskipun ini sebagian mengatakan tradisi orang Indonesia, tapi ini tradisi yang diadopsi ke negeri Yaman. Di bulan Sya'ban negeri Yaman itu mengadakan haul Nabi Hud mereka. Nabi Hud meninggal di Yaman, di Hadramut, dan itu dijadikan momen untuk mengumpulkan orang senegara itu mengadakan haul akbar. Siapa yang dihauli? Nabi Nuh. Nah, Nabi Hud, jenengan menghauli ibu-ibu jenengan yang sudah mati, jenengan menghauli suami-suami jenengan yang sudah mati, jenengan menghauli anak-anak jenengan yang sudah mati, jenengan menghauli keluarga-keluarga dekat, jiran tetangga. Dengan cara apa? Bersama-sama kumpul di sebuah tempat yang mulia, atau masjid, atau musola, atau tempat mana saja, kita berdoa mendoakan mereka sampai apa? Sampai insya Allah. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa, terutama di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan jiwa yang kuat. Sudah minta maaf sama tetangga, sudah minta maaf sama yang lain, keluarga, juga sudah memintakan maaf kepada Allah seluruh leluhur yang telah mendahului kita. Baik, dan hari ini keluarga besar Ibu Farida dan Bapak Arlan akan menghauli, akan mendoakan leluhur yang sudah meninggal.